Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Bahwa netizen itu sesungguhnya adalah rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi juga di Republik ini. Benar sekali ini, mereka seolah lupa bahwa netizen itu juga berhak bersuara, menyuarakan pendapat. Dulu saya ingatku dari Prof. Edi itu, dia juga malah meremehkan netizen, katanya netizen ya segitulah kapasitas netizen kita. Anda keliru Pak, justru netizen sekarang itu cerdas-cerdas, mereka itu pada riset, mencari tahu, dan juga semuanya sekarang justru terbuka. Kalau dulu di zaman sidangnya Jessica malah cuma digiring satu arah opininya lewat media televisi konvensional yang cenderung malah bisa berpihak sesuai dengan siapa yang memiliki siaran televisi tersebut. Jadi begitu, jadi jangan remehkan juga kedaulatan netizen. Netizen ini juga rakyat, jadi jangan sembarangan ya. Kalau banyak dari pihak sana yang bilang kalau netizen itu apa, itu nggak usah ikut komentar, nggak usah ikut minta keadilan atau apa. Kita juga berhak menyuarakan, orang mereka saja berhak untuk menyuarakan hal-hal yang bahkan terdengar hoax ya, bahkan ya, yang dimana yang dari Prof. Edi dan kawan-kawan itu kan dia juga sering tuh bilang yang sebenarnya nggak ada di BAP, nggak ada terbukti juga dibilang. Lagi pula ini kasus kan diangkat sebenarnya kan dari mulai kesalahan pertamanya nggak ada otopsi, itu kan salah satu kesalahan yang Otto Hasibuan akui ada konglomerat Indonesia yang mau bantu dalam kasus Jessica Wongso. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam obrolannya bersama Feni Rose di salah satu program TV swasta, pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan mengatakan jika banyak wartawan luar negeri yang menanyakan kasus kopi sianida ini. 7 reporter dari luar negeri itu menanyakan kepada saya, menanyakan kasus ini. Dan kemarin saya ke Singapura, juga waktu itu mungkin mereka nonton Netflix. Waduh, saya sudah seperti apa lagi dicegat-cegat sama mereka atau wartawan, kata Otto Hasibuan. Dikutip dari tayangan YouTube pada Rabu, 1 November 2023. Para wartawan luar negeri itu menanyakan kepada Otto seperti apa kasusnya. Kemudian, ia juga mengaku jika ada salah satu konglomerat Indonesia yang mau membantu kasus ini. Meski begitu, nama konglomerat itu tidak disebutkan oleh Otto. Indonesia ini ada satu konglomerat besar. Itu menghubungi saya yang mengatakan, "Pak Otto, saya mengikuti kasus itu. Apa perlu saya bisa bantu?" "Saya tidak mau sebut namanya," ujarnya. "Kepentingan kemanusiaan," lanjutnya. Konglomerat tersebut meyakini jika Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi sianida ini. Dia meyakini juga dengan argumentasi pembelaan yang kita lakukan bahwa itu impossible thing bahwa si Jessica bersalah, bebernya. Otto pun hanya mengucapkan terima kasih atas tawarannya tersebut. Mertua Jessica Mila ini mengaku akan berjuang sampai kasus ini selesai. "Terima kasih, saya memohon doa. Sampai sekarang kita masih mampu. Secara keuangan kita masih mampu. Teman-teman banyak yang dukung. Semangat kita masih menyala dan sampai kapanpun kita akan perjuangkan ini sampai selesai," tandasnya. Dia juga berharap pemerintah mengambil bagian dari kasus ini. Tahun depan akan ada pemimpin baru. Ia berharap jika presiden baru nanti bisa mengambil momen ini. Menurutnya, ini momen yang penting bagi pemerintah mengambil peran. Ia tidak mau ada sejarah di negara Indonesia. Ada seseorang yang tidak bersalah tapi dihukum dan pemerintah hanya diam. Mudah-mudahan salah satu daripada 3 calon ini mau mengambil bagian, mengambil momen ini. Ini adalah momen penting. Ini bukan kasus hanya di Indonesia. Ini di luar negeri juga melihat. Jadi ini nggak boleh dibiarkan begitu saja, pungkasnya. Kita tidak mau sejarah mencatat bahwa di negara kita ini ada seseorang yang tidak bersalah dihukum, tapi pemerintah diam. Itu tidak boleh terjadi, ujar Otto menambahkan. Jessica Wongso ceritakan momen keseharian berada di sel tikus. "Akui sangat kecil dan pengap, bisa bareng cicak dan kecoak." Jessica Wongso ternyata mendapatkan perlakuan yang kurang baik saat di tahanan. Dia harus menjalani proses tahanan di sel tikus selama masa awal tahanan.
Jessica menceritakan pengalaman buruknya ketika harus merasakan sel tikus di Polda Metro Jaya. Dia mengaku ketika itu berada di tempat itu seharian penuh. Kalau di Polda saya ditaruh di sel tikus. Itu kalau orang nakal ditaruh di situ, jelasnya. Jessica mengungkapkan ruangan sel tikus itu sangat kecil dan pengap. Bahkan dirinya harus bersama dengan cicak dan kecoak saat berada di sel tikus tersebut. Dia menyatakan terkadang ditemani oleh seorang polwan ketika piket. Dia pun hanya beberapa kali bisa keluar dari sel tikus tersebut. Kalau piket polwan ya malam-malam boleh keluar sebentar, pungkasnya. Mengulas kejanggalan film High School Murder Coffee and Jessica Wongso. 7 tahun lalu pada 6 Januari tahun 2016, kasus pembunuhan kopi sianida menuai perhatian publik untuk waktu yang lama. Kasus ini terjadi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Korban dalam kasus ini adalah seorang wanita cantik yang berumur 27 tahun. Ia bernama Wayan Mirna Salihin. Fakta mengungkapkan bahwa Wayan Mirna Salihin memiliki kembaran yaitu Made Sandi Salihin. Kasus ini kembali menarik perhatian publik setelah hadirnya film dokumenter by Netflix yang bertajuk High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Film ini sudah tayang sejak Kamis 28 September 2023 di Netflix. Dalam film dokumenter tersebut menceritakan sisi lain dan menimbulkan persepsi baru dari kasus pembunuhan kopi sianida yang masih misteri. Terdapat juga sejumlah potongan fakta yang tidak diketahui oleh publik turut diungkap dalam film ini. Dalam film dokumenter High School Murder Coffee and Jessica Wongso by Netflix, Made Sandi Salihin mengungkapkan bahwa ia dan Wayan Mirna Salihin sama-sama penikmat kopi dan Sandi juga tidak menyangka bahwa kembarannya mati karena meminum es kopi Vietnam pada saat Mirna meet up bersama kedua sahabatnya, yaitu Hani dan Jessica di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pada hari kejadian, Jessica datang terlebih dahulu sebelum pukul 16.00 dengan membawa beberapa paper bag dan ia berinisiatif memesan minuman terlebih dahulu sebelum Mirna dan Hani datang. Jessica order 1 es kopi Vietnam, 2 koktail. Tidak lama setelah minuman datang, Mirna dan Hani sudah sampai di kafe. Posisi table mereka duduk tidak sepenuhnya dapat terlihat oleh CCTV dan ada pergerakan Jessica memindahkan beberapa paper bag di depan minuman mereka. Gerakan tersebut menimbulkan beberapa asumsi bahwa Jessica lah yang menaruh racun sianidanya. Mereka bertiga sedang mengobrol seperti biasanya saat Mirna minum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Mirna langsung mengeluarkan busa dari mulutnya. Tidak lama kemudian pertolongan datang dan langsung dibawa ke RS Abdi Waluyo. Menggunakan mobil pribadi bukan ambulans sampai rumah sakit, nyawa Mirna tidak dapat tertolong. Lalu pihak rumah sakit mengambil sampel cairan lambung Mirna, kemudian hasil tes setelah 70 menit